Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darmin. Saya di sini diminta untuk membuat video atau pemenuhan atau pengganti UAS ya, terkait analisis pilkada serentak di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kita diminta untuk menganalisis itu. Oke, baik teman-teman. Di sini UAS terkait UASnya Hukum Administrasi Negara. Nama saya Darmin, kelas 4.1. Saya terlebih dahulu menyapa teman-teman. Halo teman-teman, halo juga Pak. Terima kasih sudah diberikan pengganti UASnya dengan pilkada dengan membuat video. Sebenarnya dengan disuruh menganalisis ini sebenarnya saya kesusahan, susah juga ya. Bingung mau buat video kayak gimana. Tapi namanya mahasiswa tidak boleh mengeluh. Bagaimana caranya memikirkan jalan keluarnya untuk tugasnya cepat selesai. Nah, tidak usah bertele-tele, saya langsung masuk pada pembahasan terkait analisis pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sendiri melihat pilkada di tahun ini, saya kurang sepakat di sananya. Karena kenapa? Coba kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, 2018, 17, 18 sampai 2020 ini akan dilaksanakan. Kayaknya di tahun 2020 ini banyak sekali ya kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan. Misalnya atau pembahasan pemerintah. Bahkan pembahasan ini begitu banyak ya. Misalnya Omnibus Law atau kebijakan yang lainnya ya, seperti ya masih banyak yang pembahasan dari negara ya. Tapi agak takut juga ya, sebenarnya biasa-biasa aja sih, tapi saya cuma pribadi mikirnya saja ya. Nah, di sananya ya, di tahun-tahun sebelumnya itu pilkada banyak sekali yang dialami atau yang menimpa pilkada sebelumnya, seperti hoax, money politik. Sebenarnya di sana masih banyak sekali, atau di sana di tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekali kita jumpai masih, misalnya hoax, money politik. Jadi hoax di tahun-tahun sebelumnya dan money politik akan terjadi lagi di tahun 2020 ini. Tetapi coba kita lihat kenapa pemerintah akan kewalahan lagi mengatasi hoax dengan money politik. Karena kenapa? Di tahun-tahun sebelumnya pemerintah juga belum mampu mengatasi hoax tersebut. Nah, tetapi saya lebih senangnya di ke money politik ya. Karena kenapa? Pemilihan kepala daerah ini kan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Karena pilkada di tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Nah, apalagi masyarakat lagi membutuhkan ekonomi atau uang. Nah, dengan
dengan diadakan pilkada tersebut, money politik akan dulu apa, kita ambil contoh lah ya, dulu misalnya seperti ini, dia akan meningkat lagi kualitasnya, akan meningkat kualitas money politiknya, kayak gitulah ya. Jadi saya harap ini bisa menyebabkan pilkada ini akan bisa menyebabkan money politik yang akan lebih besar. Karena kenapa? Masyarakat membutuhkan uang di saat ini, bukan cuma uang, pekerjaan dan lain sebagainya. Pak, tapi dengan apa keluarganya itu, aduh, bahaya juga sebenarnya. Tapi kita mau apa kan? Ya. Jadi di pilkada ini sudah memiliki dasar hukum Perpu nomor 2 tahun 2020. Di pasal 201A ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3. Nah, bahwasanya pilkada akan dilaksanakan Desember. Kalau teman-teman belum teman-teman bisa cek di sana undang-undangnya, pemungutan suaranya ya, atau pelaksanaannya ya, di sana bisa dicek teman-teman. Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, atau pemilihan kepala daerah, kualitas pilkada kita akan lebih menurun. Karena kenapa? Nah, itu tadi, hoax, money politik, memilih pemilihan atau memilih calon dengan sudah tidak sesuai dengan perasaan kita. Nah, kualitasnya di sana akan lebih rendah. Kualitas politiknya ya, situ pasti akan lebih rendah. Jadi kualitasnya di sana sangat berpengaruh juga. Nah, pilkada ini kan pilkada akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Wow. Jadi kalau kita lihat dilaksanakan dengan ini. Oke, maaf teman-teman, tadi saya jeda soalnya ada suara motor yang di starter. Oke, teman-teman, kita lanjut. Karena kenapa? Sebenarnya saya pribadi saya tidak sepakat dengan dilaksanakan pilkada sekarang ini ya. Bukan saya tidak sepakat dengan pilkadanya, tetapi karena pelaksanaannya di tahun ini, walaupun sudah memiliki dasar hukum, tapi saya di situ kurang sepakat. Karena kenapa? Coba kita melihat Indonesia saat ini mengalami krisis ekonomi. Nah, sudah kita tahu Indonesia itu kan mengalami krisis ekonomi. Dengan dilaksanakan, walaupun it's okay. Pilkada ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Sebelum memasuki tempat pemungutan suara, dia diberikan kaos tangan, sempro, diberikan masker dan lain sebagainya. Setelah itu sarung tangan dan lain sebagainya dibuang di tong sampah. Tetapi kita tidak bisa menjamin itu, bukan di sana ini. It's okay. COVID-19 di akhir-akhir ini itu begitu besar, begitu meningkat. Per hari saja bisa menyampai 1000.
itu belum diadakan pilkada. Kadang mereka mungkin karena salah satunya faktornya di pasar, mall, dan lain sebagainya, atau sekolah-sekolah lah ya, mungkin karena terjangkit di sananya. Tetapi coba kita melihat pilkada ini akan berantakan lah ya. Coba saya lebih sepakatnya dihentikan dulu terkait pilkada ini sebenarnya. Karena kenapa? Biaya pilkada akan bertambah, kualitas pelaksanaan pilkada akan dikhawatirkan juga, menurun, tingkat partisipasi masyarakat akan rendah karena mereka akan ketakutan. Takut, tapi psikologi mereka takut, dan juga mereka memikirkan mereka sudah menerima uang. Tapi bodoh amat, pasti ada juga pemikiran begitulah ya. Nah, akan di sini ada juga muncul klaster baru kasus COVID-19. Nah, di sini akan lebih banyak lagi muncul kasus COVID-19 dengan adanya pilkada ini. Saya yakin dengan adanya ini. Atau memang sengaja atau gimana? Coba teman-teman pikirkan, data COVID-19 ini sudah kemungkinan akan sudah bisa mencapai 7 ribuan ya, atau sudah 7 ribuan atau 6 ribu berapa itulah, 6 ribu ke atas, 6.600, 65 ribu 6 ribu ya, atau berapa itu, coba saya cek, 75.699 yang positif, yang sembuh 35.638, yang meninggal 3.606. Jadi coba kita bayangkan dengan adanya pilkada ini, bahkan biaya pilkada dari KPU Republik Indonesia sebesar berapa ini? 4 miliar 776. Saya nggak tahu berapa ini biayanya, tapi sekitar 4 miliar, pokoknya 4 miliar atau 4 triliun nih, nggak tahu, intinya segitulah ya. Tapi biaya pilkada ini begitu besar yang dikeluarkan untuk pilkada ini. Anggarannya sangat-sangat besar. Karena kenapa lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya? Karena untuk masker, cek suhu dan lain sebagainya di situ. Coba uang tersebut dialihkan ke kesehatan. Nah, kesehatan memberikan alat atau pemerintah menyumbang lah ya. Nah, sebenarnya di sananya saya tidak sepakat. Jadi saya lebih fokusnya ke hentikan dulu pilkada ini, atau dihentikan sementara. Karena kenapa? Coba teman-teman lihat, masih banyak pemerintah yang kabupaten-kabupaten yang sudah masuk zona merah, zona hijau, zona merah, zona kuning lah ya, atau zona hitam. Coba cek teman-teman, salah satunya Surabaya lah ya, dia zona merah atau zona hitam. Kalau nggak salah kemarin pernah zona hitam, zona merah pernah. Tapi dia salah satu pengikut pilkada tahun ini. Di sini akan menambah klaster kasus COVID-19 lagi, atau bahkan kalau bukan menambah, partisipasi masyarakat untuk pilkada tahun ini akan di Surabaya akan kurang lagi di sana.
golput, berarti masuknya ke golput misalnya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurang mohonnya dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Itu saja mungkin. Jadi saya cuman hentikan pilkada ini, lebih fokus ke COVID-nya karena sudah banyak yang terdampak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.